Laporan keuangan SIDO untuk full year tahun 2022 baru saja keluar di bulan Februari. Jadi di video kali ini saya akan membahas saham SIDO, bagaimana prospek saham SIDO ke depannya, beli sekarang, tunggu dulu, atau malah harus jual. Tonton videonya sampai habis ya. Kalau kalian mengikuti saham SIDO, kalian pasti tahu bahwa saham SIDO pada bulan Juli-Agustus lalu, setelah laporan keuangan kuartal 2 keluar, ARB berhari-hari. Kenapa bisa? Karena salah satu alasan SIDO divaluasikan secara premium, dihargakan mahal adalah karena pertumbuhannya yang konsisten. Dari tahun 2017 sampai 2021, SIDO selalu naik angka penjualan dan laba bersihnya. Penjualan tumbuh 12% per tahun, laba bersih tumbuh 25% per tahun. Angka pertumbuhannya sangat luar biasa. Sehingga ketika laporan kuartal 2 keluar dan menunjukkan bahwa selama 2 kuartal berturut-turut, di kuartal 1 dan kuartal 2 bukannya naik, penjualan dan laba bersih SIDO malah menurun drastis secara quarter over quarter, maka pasar bereaksi dengan menurunkan harga SIDO lebih dari 40% dari titik tertingginya. Kabar baiknya, pada bulan Oktober lalu, laporan keuangan kuartal 3 keluar dan SIDO sudah menunjukkan perkembangan. Penjualan dan laba bersihnya sudah meningkat dari kuartal 2. Walaupun penjualan dan laba bersihnya belum mencapai angka kuartal 3 tahun sebelumnya, harga saham sudah terlihat mulai naik. Kemudian pada bulan Februari tanggal 10, laporan keuangan kuartal 4 keluar dan menunjukkan bahwa penjualan kuartal 4 adalah angka penjualan satu kuartal tertinggi dalam sejarah SIDO. Laba bersih pun meningkat dan sudah mendekati laba bersih kuartal 4 tahun 2022, yang merupakan laba bersih satu kuartal tertinggi SIDO sepanjang masa. Dari saat laporan keuangan keluar, harga saham SIDO pun meningkat cukup banyak. Jadi bagaimana prospek saham SIDO ke depannya? Mari kita bahas. Jika dilihat valuasinya sekarang ini, PE ratio SIDO ada pada angka 23. Kenapa bisa angka valuasinya setinggi itu? Apakah wajar jika valuasi SIDO setinggi itu? Mari kita lihat alasan-alasannya. Pertama adalah konsistensi pertumbuhan. Dari saat SIDO mulai IPO sampai tahun 2021, kinerja SIDO selalu bertumbuh secara konsisten dari sisi penjualan dan sisi laba bersih. Kalau kita lihat dari tahun 2017 ke 2021, selama 5 tahun, penjualan SIDO selalu naik, tidak pernah turun. Pertumbuhan penjualan SIDO dalam 5 tahun tersebut mencapai angka 56%. Jika dilihat per tahun, maka penjualan SIDO tumbuh 12% per tahun. Tapi yang sangat luar biasa adalah pertumbuhan laba bersihnya. Tidak hanya bertumbuh setiap tahun, pertumbuhannya pun sangat pesat. Dari tahun 2017 ke 2021, selama 5 tahun, pertumbuhan laba bersih SIDO mencapai angka 140%, lebih dari 2 kali lipat. Jika dilihat per tahun, pertumbuhannya 25% per tahun. Konsistensi pertumbuhan ini adalah salah satu pemicu utama valuasi harga SIDO yang tergolong tinggi sekarang. Maka dari itu, saat penjualan dan laba bersih SIDO turun drastis, di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun lalu, sentimen investor sangat terpengaruh. Kemudian, alasan kedua, kenapa SIDO divaluasikan mahal adalah kondisi neraca yang sangat sehat. Jika kita lihat laporan keuangan bagian neraca, kita bisa tahu bahwa SIDO beroperasi tanpa menggunakan hutang bank. Rasio lancar SIDO ada pada angka 4 pada laporan keuangan terakhir, yang artinya SIDO dapat melunasi liabilitas jangka pendeknya dengan mudah. Bahkan, jika kita lihat, aset lancar SIDO saja lebih besar dari total jumlah liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjangnya. Dan angka ini konsisten dari tahun ke tahun. Tidak hanya aman dari sisi operasionalnya, SIDO bahkan memiliki kas yang sangat cukup untuk kebutuhan-kebutuhan ekspansi ke depannya. Alasan ketiga, profit margin. Pada laporan keuangan terakhir, profit margin SIDO ada pada angka 29%. Angka ini terhitung tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain di industri consumer goods. Ini perbandingannya. Jika kita lihat, profit margin SIDO bahkan bisa lebih tinggi 2 kali lipat dibanding perusahaan consumer goods lain. Kenapa bisa demikian? Jika kita telusuri, ini dikarenakan persentase gross profit SIDO yang tinggi. Ini datanya. Gross margin SIDO 5 tahun ke belakang konsisten di atas 50% dan lebih tinggi dibanding perusahaan consumer goods lainnya. Artinya, SIDO bisa menjual produknya dengan harga lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga modal produknya. Kenapa bisa? Ini karena gross margin tinggi dari lini bisnis herbal dan suplemen yang merupakan lini bisnis utama SIDO. Di kuartal 4 tahun lalu, gross margin herbal dan suplemen SIDO mencapai angka 70%. Sedangkan makanan minuman dan farmasultikal ada pada gross margin lebih rendah yaitu 30%. Kenapa produk herbal dan suplemen SIDO gross marginnya tinggi sekali? Menurut hipotesa saya, karena di lini bisnis herbal dan suplemen, seperti contohnya produk tolak angin, SIDO adalah market leader dan memimpin cukup jauh dibanding pemain-pemain lainnya.
Karena kuatnya brand-brand Sido pada lini bisnis ini, Sido bisa menahan tekanan harga dari produk saingan dan bisa memberikan harga lebih tinggi pada produknya, sehingga bisa menghasilkan gross margin yang lebih tinggi. Sedangkan, perusahaan-perusahaan lain seperti ICBP, MYOR, dan KLBF bermain pada industri-industri yang sangat kompetitif, sehingga walaupun market size-nya besar, gross margin-nya tidak bisa setinggi produk herbal dan suplemen Sido. Keempat, return on equity yang tinggi. Sebenarnya, apa yang diukur dari return on equity? Salah satu yang diukur angka return on equity adalah kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola modal perusahaan. Jika kita lihat, angka return on equity Sido lebih tinggi dibandingkan perusahaan consumer goods lain. Angka return on equity Sido ada pada 32% di tahun 2022. Artinya, dengan modal yang ada pada perusahaan, Sido bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi. Angkanya pun konsisten dari tahun ke tahun. Kita juga bisa menyimpulkan bahwa manajemen Sido, daripada menggunakan modal yang ada untuk investasi yang tidak menghasilkan keuntungan, manajemen Sido banyak membagikan hasil keuntungan untuk pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. Ini juga menjelaskan angka ekuitas Sido yang tidak bertumbuh secara pesat walaupun laba bersihnya tinggi. Karena memang uang hasil keuntungan banyak dikembalikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Jadi, dengan alasan-alasan di atas, apakah wajar jika sekarang Sido divaluasi pada PE 23 kali atau PE tersebut terlalu tinggi? Mungkin teman-teman bisa pause dulu videonya dan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Setelah itu, saya akan lanjutkan pembahasan saya. Baik, sebelum saya menentukan apakah PE tersebut wajar atau terlalu tinggi, saya akan membahas prospek Sido ke depannya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pertumbuhan penjualan dan laba bersih akan menjadi pemicu terbesar naik turunnya saham Sido. Maka pertanyaannya, apakah Sido bisa meningkatkan penjualannya dan laba bersihnya di masa depan? Sebanyak apa bisa bertumbuhnya? Dari Sido sendiri, untuk tahun 2023, mereka menetapkan target pertumbuhan sebanyak 10% untuk penjualan dan laba bersihnya. Dari sisi domestik, Sido akan meningkatkan distribusi produk pada semua channel. General trade seperti warung dan pasar, modern trade seperti chain apotik, supermarket dan minimarket, dan juga channel online. Selain itu, Sido akan terus mengembangkan produk baru. Dari sisi internasional, Sido akan melanjutkan ekspansi ke China, Vietnam, dan negara-negara Afrika. Sido juga akan mencari customer baru untuk bisnis essential oil mereka seiring dengan pengembangan produk baru. Kira-kira apakah Sido bisa mencapai pertumbuhan yang mereka targetkan? Mari kita lihat datanya. Jika kita lihat angka pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun, bahkan dengan mengecualikan tahun 2022 di mana penjualan Sido turun, peningkatan penjualan per tahun dari tahun 2017 ke 2021 adalah 12% per tahun. Jika memasukkan angka tahun 2022 saat penjualan Sido turun, maka dari tahun 2017 ke tahun 2022, penjualan Sido hanya bertumbuh 8% per tahun. Jika melihat tahun-tahun tersebut, pertumbuhan penjualan YoY Sido yang lebih dari 10% hanya sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2019, di mana penjualan Sido bertumbuh sebanyak 11%, dan tahun 2021, di mana penjualan Sido bertumbuh sebanyak 21% karena tingginya permintaan produk suplemen dan vitamin karena situasi pandemi. Jadi, secara historis, sepertinya tidak mudah untuk mencapai angka pertumbuhan 10% seperti yang ditargetkan Sido. Namun, dari sisi laba bersih, secara historis, pertumbuhan laba bersih Sido memang luar biasa. Laba bersih Sido dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 25% per tahunnya. Walaupun kita memasukkan angka tahun 2022, di mana laba bersih menurun, pertumbuhan per tahun Sido dari tahun 2017 sampai 2022 tetap ada pada angka 16% per tahun. Dari tahun 2017 ke tahun 2021, laba bersih Sido selalu berhasil tumbuh lebih dari 10% setiap tahunnya. Jadi dari sisi laba bersih, menurut saya target Sido masih termasuk konservatif. Mungkin kalian bingung kenapa laba bersih Sido bisa meningkat jauh lebih pesat dari penjualannya. Ini karena persentase gross margin yang cenderung meningkat, dan karena adanya beban usaha yang cenderung fix walaupun penjualan bertambah. Contohnya beban umum dan administrasi. Sehingga walaupun penjualan naik, beban usaha Sido tidak naik banyak. Jadi setelah melihat data-data di atas, kira-kira bagaimana prospek Sido ke depannya? Sekarang anggap saja kita optimis bahwa Sido bisa mencapai pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan laba bersihnya, yaitu di 10%. Mari kita hitung EPS atau earning per share Sido. EPS Sido tahun 2022 adalah 37,2. Apabila Sido bisa bertumbuh penjualan dan laba bersihnya selama 10% per tahun setiap tahunnya, berikut perkembangan EPS Sido di tahun-tahun mendatang.
Sekarang kita juga harus memperkirakan bagaimana investor akan menghargai saham SIDO di masa datang. Rata-rata PE ratio SIDO dari tahun 2017 sampai sekarang adalah sekitar 21 kali. Jika kita kalikan dengan EPS-nya, maka kita mendapat ekspektasi harga saham SIDO di tahun-tahun mendatang. Dengan asumsi, kondisi kinerja SIDO akan terus seperti kinerja masa lalunya, yaitu pertumbuhan konsisten dan cepat, neraca keuangan sehat, profit margin tinggi, dan return on equity yang tinggi. Dan tentunya dengan asumsi sentimen investor terhadap SIDO tidak jauh berbeda dengan sentimen dari tahun 2017 sampai sekarang, sehingga investor bisa memberi valuasi PE ratio yang kurang lebih sama. Semua perhitungan ini adalah perkiraan dan tidak menjamin apa yang terjadi di masa depan. Namun, kira-kira ini cara saya untuk menentukan aksi saya terhadap SIDO. Menurut saya, melihat kondisi kinerja SIDO masih bisa untuk investasi jangka panjang. SIDO adalah perusahaan yang sangat bagus dengan kinerja yang sangat cemerlang. Namun, tentunya harga saham SIDO sekarang belum pada harga diskon. Sedangkan, SIDO masih ada risiko masa depan dalam memenuhi target pertumbuhannya. Jika SIDO tidak berhasil bertumbuh di tahun-tahun ke depan, apalagi di tahun 2023, maka kemungkinan besar harga saham SIDO akan turun drastis. Karena artinya bukannya bertumbuh, SIDO malah turun 2 tahun berturut-turut. Sedangkan valuasi sekarang didasarkan ekspektasi bahwa SIDO akan terus bertumbuh cepat di tahun-tahun mendatang. Setidaknya seperti apa yang SIDO sudah lakukan di masa lalu. Karena saat membeli saham, saya ingin memiliki margin of safety, maka saya memilih untuk masih menunggu sampai harga saham SIDO turun ke harga diskon. Tapi apakah mungkin ternyata harga saham SIDO tidak pernah turun, malah harganya naik pesat sehingga kita ketinggalan beli? Bisa saja. Preferensi tiap orang pasti akan berbeda-beda, dan setiap keputusan pasti ada resikonya masing-masing. Jadi perlu diingat bahwa video ini bukan ajakan untuk membeli, dan juga bukan larangan untuk membeli. Keputusan untuk investasi ada di tangan kalian sendiri. Jadi pastikan untuk melakukan analisa kalian. Karena uang kalian adalah tanggung jawab kalian. Jadi jangan mudah percaya kata-kata orang pada internet. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video analisa saham, kalian bisa subscribe ke channel ini. Saya akan secara rutin membuat video tentang analisa saham. Tentunya jika kalian investasi saham, pastikan hindari kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan. Kalian bisa melihat video saya di sini mengenai kesalahan umum investor pemula agar kalian bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang saya juga pernah alami. Terima kasih lagi.